Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan kita curahkan sholawat kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah. Kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah para nabi yang kita ketahui. Edisi kali ini kita akan menceritakan nabi yang ke-10, yaitu Nabi Yakub alaihi wasallam. Mari kita simak ceritanya. Kisah Nabi Yakub. Sosok orang tua bijaksana dan penyabar pada kesempatan ini akan membahas mengenai kisah Nabi Yakub. Yang mana dalam pembahasan kali ini menjelaskan mengenai kisah Nabi Yakub, seorang sosok orang tua yang bijaksana dan seorang yang penyabar. Untuk lebih jelasnya tentang kisah Nabi Yakub berikut ini. Kisah Nabi Yakub, sosok orang tua bijaksana dan penyabar. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan Rifkah binti Azar atau Rebeka. Ia dilahirkan di Palestina, di mana Yakub melewati perjalanan hidupnya tepat di bawah jejal ayah dan kakeknya. Ia juga memiliki suatu keyakinan penuh akan keesaan Tuhan. Dia juga mengarahkan pengikutnya untuk berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan. Nabi Yakub juga menyarankan agar mereka senantiasa terus berdoa dan memberikan sedekah. Ia merupakan cerminan orang yang bijaksana dan damai. Tuhan memberikan berkahnya kepada dirinya dan pada kerabat dan kerabatnya. Seperti halnya dijelaskan dalam surat Quran. As-Saffat ayat 113, yakni. Artinya, kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada, pula, yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Pada usia yang ke-60 Nabi Ishak alaihissalam diberkati dengan sepasang anak kembar yakni Esau atau Al-Aish dan Yakub. Al-Aish, Esau merupakan seorang pemburu dan menyediakan daging untuk orang tuanya yang telah lanjut usia. Yakub terpilih menjadi Nabi Bani Israel. Pernikahan dan keturunan Nabi Yakub. Diceritakan bahwa pamannya yakni Laban membut Nabi Yakub alaihissalam melayaninya selama 7 tahun dengan janji menikahi Rahel bersamanya. Di akhir periode ini, pernikahan itu diresmikan. Lalu dia menandatangani kontrak pernikahan dengan 4 wanita lagi. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 4 istri dan 12 putra yang menjadi nenek moyang dari 12 suku. Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin berasal dari Rahel. Nabi Yakub alaihissalam sangatlah menyayangi mereka. Salah satu yang menjadi pelajaran abadi yakni penggambaran fasih karakter Nabi Yakub alaihissalam yang fasih, di mana menjadi kesaksian akan keimanannya yang tak tergoyahkan. Di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan pengetahuan ilahi sebagai orang tua dan orang yang beriman dalam surat Quran. Yusuf ayat 68, yakni artinya, dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka, cara yang mereka lakukan itu, tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Sifat tabah yang dimiliki Nabi Yakub alaihissalam tampak jelas di sepanjang berbagai cobaan yang sulit dialaminya, di mana melibatkan keluarganya sendiri. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan, iman adalah 2 bagian. Setengahnya adalah kesabaran dan sisanya adalah rasa terima kasih. Kebijaksanaan Yakub. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Quran. Yusuf ayat 5-6, ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Artinya, dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu, untuk menjadi nabi,
dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan kebijaksanaan Yakub sebagai seorang ayah berlaku dalam respon yang sangat memelihara dan mendukung Yusuf yang mendekatinya. Untuk berbagi mimpinya mengenai 11 bintang, matahari dan bulan agar bersujud kepadanya. Ayat tersebut menggambarkan respon Yakub dengan mengungkapkan hubungan dekat di antara ayah dan anak. Dengan mengakui akan pentingnya mimpi Yusuf dan menvalidasi pengalamannya dengan mengingatkannya akan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya dan leluhurnya. Ia juga menasehati Yusuf agar merahasiakan mimpi tersebut, dengan begitu menampilkan kedalaman akan wawasan mengenai sifat manusia. Alih-alih mengabadikan perasaan penolakan yang tidak diperlukan antara Yusuf dan 10 saudaranya yang lebih tua. Yakub juga menyoroti setan sebagai pelaku perbuatan salah. Ia menghindari menyiroti akan kelemahan apapun, sebab iri hati ke dalam karakter putranya. Namun sebaliknya ia membawa perhatian Yusuf kepada setan sebagai sumber potensi konflik antara dia dan para saudaranya. Pertemuan di antara ayah dan anak ini menunjukkan bahwa pentingnya mengembangkan hubungan keluarga berdasarkan keterbukaan dan transparansi. Dengan menanggapi dengan penuh perhatian yang tulus terhadap pengalaman anak mereka, orang tua akan menjaga komunikasi tetap terbuka sebagai bentuk dialog dan nasihat di masa depan. Kesabaran Nabi Yakub. Di saat kisah ini terungkap, di dalam Al-Quran menggambarkan para saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyembunyikan perasaan buruk terhadap adik lelaki mereka dan menuduh ayah mereka pilih kasih. Setelah meminta persetujuan dari ayahnya, kemudian mereka membawa Yusuf dalam perjalanan santai dengan maksud untuk menyingkirkannya. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur dan kembali kepada ayah mereka dengan memberikan berita palsu akan kematian Yusuf. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Quran, Yusuf ayat 16-18, yakni. Artinya, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Mereka datang membawa baju gamisnya, yang berlumuran, dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan, yang buruk, itu, maka kesabaran yang baik itulah, kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Semenjak saat itu, Nabi Yakub diliputi rasa sedih dan kepahitan yang berkepanjangan sebab kehilangan putra tercintanya yakni Nabi Yusuf. Sepanjang hari ia menangis akan kepergian Nabi Yusuf alaihissalam dan akhirnya ia menjadi buta. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Nabi Yakub kekuatan agar dapat melewatinya yang selanjutnya menunjukkan apa yang benar. Tidak seperti respon orang tua yang khas, bahwa Nabi Yakub menanggapi akan berita kematian Yusuf dengan tekad kuat. Walaupun pada akhirnya ia tahu bahwa para putranya telah melakukan perbuatan dosa dan menyampaikan berita palsu kepadanya. Ia memutuskan untuk merespon dengan penuh kesabaran. Kematian Nabi Yakub. Berselang lama kemudian ia mengetahui bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Ia adalah penjaga gudang yang berada di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam bersama seluruh keluarga pergi menuju Mesir atas undangan putranya. Mereka diberi sambutan penuh kehangatan. Nabi Yakub akhirnya menetap di Mesir dan meninggal pada usia 140 tahun yang dimakamkan di Hebron, Al-Khalil,
sesuai dengan kehendaknya. Saat Nabi Yakub berada pada titik akhir kematiannya, ia memanggil para anaknya dan berbicara dengan mereka. Dijelaskan di dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 132-133, yakni, artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan, tanda-tanda, maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Mujizatnya Nabi Yakub alaihissalam adalah 1. Bisa mencium aroma dari jarak yang sangat jauh. Mukjizat Nabi Yakub alaihissalam adalah memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Nabi Yakub alaihissalam bisa mencium aroma dari tempat yang ditempuh dalam 8 hari perjalanan. Ini terjadi ketika ia mencium baju Nabi Yusuf alaihissalam dan mendapatkan semerbak wanginya. 2. Bersifat tawakal dan mengetahui segalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Yakub alaihissalam yang kedua adalah tawakal dan mengetahui segalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dicantumkan dalam surah Yusuf ayat 86 yang berbunyi. Artinya, dia, Yakub, menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kelebihan ilmu Nabi Yakub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 96 yang berbunyi. Artinya, ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" 3. Menguasai bahasa Aramia. Mujizat Nabi Yakub alaihissalam selanjutnya adalah mampu menguasai bahasa Aramia dengan dialek Kanan, suku Hiksos dari Arab Mutariba. Ini adalah orang Arab sebelum berkembangnya Arab Mustariba keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bahasa kakeknya, Ibrahim alaihissalam, yaitu bahasa Aramia dengan dialek Kildani. Nabi Yakub alaihissalam wafat ketika usianya sudah menginjak 147 tahun di Mesir. Wafat pada usia tua ini juga kerap disebut sebagai salah satu mukjizat Nabi Yakub alaihissalam. Dan cukup sekian saja, di lain waktu kita lanjut Nabi yang ke-11 yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan jangan lupa subscribe, itu gratis, dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat video baru yang saya upload. Terima kasih, salam sehat selalu.